Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Febrianti Suherman dari kelas E2 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Balance scorecard. Balance scorecard menurut Mulyadi adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard dibagi 4, yaitu finance atau keuangan, 2 customer atau pelanggan, 3 proses bisnis internal, dan yang terakhir learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan. Karakteristik balance scorecard yang pertama, komprehensif, perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua, koheren. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, mewajibkan setiap personel untuk membangun hubungan kasual di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, seimbang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Dan yang terakhir adalah terukur, mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategis di perspektif non-keuangan, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan kata lain, ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya, 5 Force strategi. 5 Force strategi menurut Michael Porter adalah mengidentifikasi 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produksi substitusi, dan daya tawar pembeli dan daya tawar pemasok. Jenis strategi bersaing menurut Michael Porter. 1. Strategi biaya yang rendah. 2. Strategi perbedaan produk dan jasa. 3. Strategi inovasi. 4. Strategi tumbuh. 5. Strategi kerjasama. Strategi biaya yang rendah menekankan pada upaya produksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah, ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Strategi pembedaan produk dan jasa. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk dari perusahaan dengan produk-produk perusahaan persaingan, menentukan keunikan tersendiri. Strategi inovasi menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru agar dapat berkompetisi dengan perusahaan lain. Strategi tumbuh. Perusahaan dapat berkembang cepat jika berekspansi keluar wilayah, bergerak di wilayah regional maupun global. Sangat berguna dalam memasarkan produk. Strategi kerjasama membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lainnya dengan menggunakan sistem informasi. Selanjutnya adalah total quality management. Quality management adalah alat strategis yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas.
Di dalamnya ada satu organisasi yang berhasil menerapkan TQM, mampu meningkatkan persepsi kualitas di mata pelanggan dan sekaligus menurunkan biaya yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, organisasi yang menerapkan TQM akan berupaya meningkatkan kualitas yang akan berdampak pada dua sisi, yaitu sisi biaya dan pendapatan. Ketiga, dari sisi biaya, peningkatan kualitas akan menurunkan produk cacat, produk retur, komplain dari pelanggan, dan biaya garansi. Yang keempat, dari sisi pendapatan, peningkatan pelanggan dapat meningkatkan kualitas pelanggan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan persepsi kualitas sehingga memberikan kesempatan organisasi untuk menaikkan harga dan pangsa pasar. Selanjutnya, produk life cycle. Produk life cycle adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja sama melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Tahapan siklus hidup produk. Pertama, perkenalan, memperkenalkan produk baru kepada market. Kedua, perkembangan, produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ketiga, kedewasaan, omset penjualan mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang merebut pangsa pasar dengan pesaing. Dan yang terakhir, penurunan, penjualan dan keuntungan menurun jika tidak melakukan strategi produk hilang dari pasaran. Strategi perpanjangan. 1. Menambahkan fitur baru pada produk saat ini. Yang kedua, menjelajahi pasar-pasar baru. Ketiga, memperbarui kemasan. Keempat, periklanan, menambah pengguna baru dan mengingatkan pengguna lama. Dan yang terakhir, menurunkan harga untuk menarik pelanggan baru. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.